jamaah pengajian Asyabab di Horgelis yang saya hormati semuanya. Ketika seseorang ingin di dalam rumah tangganya mendapatkan apa yang dicita-citakan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, dan ayat itu kita sudah semuanya menghafalnya. Karena kalau kita tidak membaca undangan di rumah kita dengan sebab diketahuinya adanya hajat dari keluarga fulan, adanya hajat dari keluarga si fulan, bahwa kita diundang untuk hadir menyaksikan pernikahan dari putrinya, kita diundang untuk datang walimatul urus, menghadiri pernikahan saudarinya. Dan ayat itu sudah setiap kita menerima kartu undangan ataupun kita menyetak undangan, akrab di telinga kita, disampaikan oleh orang yang ingin khutbah nikahnya, sehingga hampir tidak ada yang tidak menghafalnya. Ayat itu berbunyi pada surat Ar-Rum ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Semuanya hafal. Dan setiap kepala keluarga tentunya memiliki pandangan, memiliki harapan agar di dalam rumah tangganya itu benar tercipta apa yang namanya sakinah, apa yang namanya mawaddah, apa yang namanya rahmah. Namun setiap kita juga pasti menginginkan dalam rumah itu ada banyak kebaikan. Ada banyak kebaikan. Dan tidak ada satu rumah tangga pun yang berharap keburukan. Ada yang ngajak bicara, Sad, ana sih alhamdulillah kalau satu hari tidak ribut, tidak enak kayak Sad dalam rumah anak. Jadi kayak sudah bumbu, Sad. Ribut sama bini, sama anak tukaran, enak biasa. Nanti kesana kan biasa lagi. Kayak tidak ada tukarannya. Tidak kan, pengennya kalau istri diajak supaya satu visi, ya mau nurut. Kemudian anak-anak mudah diarahkan gitu. Waliyadzubillah, jangan sampai di rumah tangga kita itu terbentuk istri yang pengennya ngatur, udah gitu setelah ngatur kita datang dari luar kota, kita datang dari ma'isyah kita, yang ditanya bukan mau minum apa, dari mana, lama pisan. Itu kayak polisi ngecek, akhirnya kita topsan. Ya Allah, ana baru datang, tanyai dari mana, lama pisan, ngerjakan apa, pegel sama bini, ribut lagi. Anak diarahkan susah, apa sih orang anaknya mau kayak gini, abah mungkin ya udah, abah kita bah. Wah, anak sudah karena kepengaruh dengan gadget, dua-duanya ribut, isinya tidak enak. Yang tercipta sakinah mawaddah warahmah jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Selain istrinya ribut, anaknya susah diatur, ini rumah tangga kita yang biasa-biasa. Banyak rumah tangga yang mungkin kesehariannya kalau harta sih sudah jangan ditanya. Melimpah. Abahnya anggota dewan, ibunya profesinya mungkin dia notaris. Tapi anaknya gemar nyimpen sabu. Astagfirullahaladzim. Susah diatur, tiap hari masuk ke rumah teler. Ini kan tidak ada yang berharap seperti itu. Apa yang menjadi hal itu akhirnya dilihat oleh rumah tangga kaum muslimin. Ternyata faktor utamanya dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya. Yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi penyebab keberkahan itu sampai dicabut sama Allah Subhanahu wa taala? Apa yang jadi penyebabnya? Kok kayaknya rumah tangga nih tidak ada genah-genahnya. Tiap hari ribut
sama ribut. Si fulan, waduh. Catat dibunderi di kalender kalau hari ini tidak ribut. Pasti itu rumah tangga si fulan tiap hari ribut sama ribut. Nah, yang menjadi penyebab banyak faktor. Tetapi di antara beberapa penyebab-penyebab tersebut, alhamdulillah, ana ngumpulkan apa yang menjadi penyebabnya tidak kurang dari 30 faktor penyebab dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada rumah tangga seseorang. Tidak akan ana sampaikan semuanya dalam satu momen. Insya Allah secukupnya waktu. Begitu mendengar 30, Umar langsung ya Ustaz Ismail pengen pragatnya jampira 30. Langsung lelas beda. Iya, salah kayaknya aku jelis sebelah Ustaz Ismail orang pragat. 30 sebab orang kira-kira. Itu mah keder. Iya. Langsung ngedeleng jirane. Ustaz Ismail 30 ya. Aja soto pengen rampung jampira nih. Insya Allah kita mengalir saja yang kira-kiranya cukup waktu diizinkan anak durasinya berapa anak ikut gitu. Ustaz, jangan lebih dari 45 menit. 45 menit anak sampaikan secukupnya beberapa penyebab-penyebabnya saja gitu. Karena anak ngisi juga di kajian-kajian seperti di ibu-ibu tidak dalam satu sesi, 2 pertemuan baru selesai gitu. 2 pertemuan atau 3 pertemuan baru rampung gitu. Ternyata yang menjadi penyebab pertama ketika rumah tangga sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari harapan yang namanya sakinah, mawaddah warahmah. Nomor 1 penyebabnya penghuni rumah tangganya sudah meninggalkan membaca Al-Qur'an. Kenapa seperti itu? Itu karena sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, seingat ana ayat 28, rasa dari yang menjadi keluhan hatinya Rasul kita alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ya Rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umatku itu telah menjadikan Al-Qur'an sebagai barang yang diabaikan. Kalau umat Islamnya sudah menjadikan Al-Quran sesuatu penghias saja di lemari hias, kemudian di rak buku, sehingga kalau baca Al-Quran nanti nunggu ketemu Ramadan. Karena syahrul Quran, Al-Qurannya sudah mulai diabaikan, ditinggalkan, tidak mau dibaca, apalagi memahami isinya. Membacanya saja kayak fobia. Aduh, ngaji maning ya. Ngedengarkan ayat suci Al-Quran seolah sesuatu yang dia ngerasa terganggu ngedengarnya. Alias lama-kelamaan menjadi temannya syaitan. Kalau Al-Quran sudah menjadi sesuatu yang diabaikan, para penghuninya tidak punya himmah, minat untuk baca Al-Quran, maka Nabi SAW juga mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan sepi. Kuburan sepi. Makanya kalau kita semakin banyak membaca Al-Quran, semakin potensi keberkahan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah rumah tangganya. Barokah rumah tangganya. Tetapi mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau rumah tangga tersebut sudah tidak ada yang mau baca Al-Quran, maka dicabut keberkahan rumah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barangkali antum tidak sedikit yang mengenal almarhum Ami Ali Bayaksud. Di Cirebon tinggalnya. Dulu dia dikenal kalau ada orang datang mau berobat, terkilir, atau dalam keadaan patah tulang, tidak mau dioperasi, datang ke tempat Ami Ali Bayaksud untuk diluruskan kembali tulangnya, dibatak atau diposisikan seperti semula begitu. Sampai hari ini, rumahnya sudah berapa kali berganti pemilik, tidak ada yang berani bangun. Kenapa seperti itu?
Allah yarhamu, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Anak hanya bisa doa karena seperti apapun beliau adalah ammi begitu. Orang mengenal Ami Ali ini nyimpen sesuatu di dalam kamarnya. Nyimpen sesuatu di dalam kamarnya. Kalau kita membeli rumah baru, kemudian ngerasa bahwa rumah itu lama tidak dihuni, maka ada doa untuk menempati rumah baru. Dan Nabi SAW berpesan kepada kita sekalian, kata beliau, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yanfiru, akan lari, minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Pernah tidak masuk rumah kemudian ngerasa bulu kuduk naik, aduh berdiri. Orang-orang di sini mungkin membahasakannya auranya agak aneh begitu. Aduh, gak enak pisan ya masuk rumah sini tuh. Orang Sunda nyebutnya keeng. Kalau rumah yang lama tidak dihuni, memang akan dijadikan jin menghuni tempat-tempat yang lama ditinggalkan oleh penghuninya. Maka itu banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran. Walaupun di dalam kenyataannya, tidak sedikit dari kaum muslimin, jangankan suruh baca Quran, mengenal huruf hijaiyahnya pun tidak. Anda berapa kali bawa jamaah umroh, nyamperin ibu-ibu, Ustaz minta maaf Ustaz. Kata kita, ini ibu nggak salah nggak apa, minta maaf ke anak, lagi apa ini? Gak tahu ternyata, Ustaz tolong maaf dibimbing saya Ustaz. Kenapa Bu? Saya mah nggak ngerti apa-apa Ustaz, baca Quran juga nggak bisa. Oh iya insya Allah saya bantu sekemampuan saya Bu ya. Jadi tidak sedikit tuh dari kalangan kaum muslimin yang jangankan baca Quran, ngenal huruf hijaiyah pun tidak. Bagaimana mau ngajinya, bagaimana mau baca Al-Qur'annya. Poin pertama, sebab dicabutnya keberkahan rumah tangga seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau penghuninya tidak mau ngaji. Kalau penghuninya sudah tidak mau ngaji Al-Quran, maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicabut. Maka itu ada satu rekan kita dari kalangan kaum muslimin yang tinggal di negara Amerika. Tinggalnya di Amerika, dia punya kendala penyakit berat, stroke, dan menyusun artikel kemudian menyebarluaskan ke media sosial bahwa pengaruh membaca Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit fisik dan penyakit jiwa. Fisik dia ternyata stroke. Dia ngulas tentang pengalaman pribadinya bahwa ana tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Ketika ana stroke, ana terus ngaji. Qadarullah penyakit stroke ana sembuh. Memang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu untuk penyembuh, obat, syifa, kan begitu. Ternyata syifa ini, obat ini bukan saja obat untuk penyakit jiwanya, tetapi juga penyakit fisiknya. Kalau orang yang sudah dalam keadaan penyakitnya berat, banyaki baca Al-Quran. Sultan Brunei ketika COVID melanda negeri sampai ke Brunei, dia tidak menutup semua fasilitas umum, hanya memberikan masukan kepada seluruh rakyatnya, jangan tinggalkan Al-Quran. Baca terus Al-Quran katanya. Ngaji tentang keseharian Al-Quran. Jangan pernah ditinggalkan. Subhanallah, aman. Untuk itu harus kita perhatikan faktor penyebab utamanya. Yang pertama, ternyata apabila kaum muslimin meninggalkan Al-Quran, tidak mau ngaji Al-Quran, maka keberkahan itu akan hilang dari rumah tangga seseorang. Yang kedua, kalau yang menjadi penghuni rumah tangganya tidak pernah memiliki keimanan dan ketakwaan. Bukankah dalam surat Al-A'raf ayat ke-96 kata Allah,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat. Nah ini barokat dari mana? Minas sama wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu negeri mau beriman dan bertakwa kata Allah, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Dua jalur keberkahan Allah turunkan dari atas juga dari bawah. Dari atasnya Allah turunkan hujan, yang hujan itu tidak menjadi penyebab adab, karena kita juga disyariatkan saat melihat mendapati adanya turun hujan, doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Allah jadikan hujan ini jangan menjadi penyebab mudarat buat kami. Tetapi hujan yang benar-benar mendapatkan manfaat dengan diturunkannya tersebut. Dan terapi bagi orang-orang yang dalam keadaan seperti terkena gangguan. Kalau ada orang-orang yang terkena gangguan, suruh hujan-hujanan. Nabi SAW ketika turun hujan itu, beliau membuka sorbannya, membiarkan kepalanya terkena air hujan. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau membuka sorbanmu dan membiarkan kepalamu diguyur air hujan? Beliau mengatakan, karena hujan itu adalah makhluk Allah yang setiap saat Allah ciptakan dalam keadaan baru. Dan ini mengandung keberkahan. Jadi ada sunnahnya, ternyata hujan-hujanan tidak perlu sampai basah kuyup, tapi sekedarnya saja. Dibuka, tutup kepala kita kalau kita terbiasa pakai kopiah, ataupun kalau kita terbiasa mungkin pakai topi, yang suka pakai topi, yang tidak ya tinggal hujan aja sebentar kemudian asal dapat sunnahnya, karena itu dicontohkan oleh Nabi. Ada contoh sunnah untuk hujan-hujanan gitu. Tapi tidak harus sampai kuyup, asal sekedarnya saja. Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kalau penduduk satu negeri, apalagi hanya komunitas rumah tangga, satu negeri kata Allah, mau beriman dan bertakwa pada Allah, pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi ketika tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, tentunya itu yang menjadi penyebab potensi dicabutnya keberkahan pada rumah tangga seseorang. Apa yang menjadi contoh bukti keimanan dan ketakwaan? Kalau dalam satu rumah tangga tersebut dijaga selain baca Al-Quran, setiap malamnya dihidupkan untuk Qiyamul Lail. Abu Usman An-Nahdi, ini yang marganya Nahdi, ternyata sudah tercatat sebagai sahabat Nabi. Abu Usman An-Nahdi pernah mau ngetes atau pengen tahu aktivitas rumah tangganya Abu Hurairah. Seperti apa rumah tangganya Abu Hurairah? Dia bermalam di rumahnya Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah di awal malam melakukan Qiyamul Lail. Di awal malam. Di bagian pertengahan malam, istrinya Abu Hurairah melakukan Qiyamul Lail. Dan di sepertiga malam akhir, pembantunya melakukan Qiyamul Lail. Maka Abu Usman An-Nahdi mengatakan bahwasanya rumah tangga Abu Hurairah itu dihidupkan dengan sholat malamnya setiap harinya. Membagi tiga bagian. Kalau di awal malam pimpinannya, artinya kepala rumah tangganya, di sepertiga malam istrinya, di sepertiga malam pembantunya. Dan dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Dawud, kalau kita itu menghidupkan malam, dipastikan dapat doa dari Nabi agar dirahmati bagi yang mau melakukan sholat malam. Dikatakan oleh Nabi SAW, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail, yang bangun di malam harinya, fasalla, kemudian bukan cuma ke kamar mandi kencing tidur lagi, ternyata yang sholat di malam hari, kata Nabi, fasalla wa ayqadha imra'atuhu, kemudian habis sholat malamnya dia membangunkan istrinya.
Imra'atuhu itu istrinya. Fa in abad, karena domirnya muannas, di aid domirnya itu kembali kepada akhwat, maka di sini ada ta'nisnya begitu. Dikatakan dalam hadisnya fa in abad, itu menunjukkan kepada domir lil milkinya muannas gitu, kepada istrinya. Kalau istrinya itu tidak mau untuk bangun, nadhaha fi wajhihal ma, fi wajhiha gitu. Kalau laki-laki fi wajhi gitu ya, fi wajhihi. Tetapi karena aid domirnya muannas, fi wajhiha, percikan air ke arah wajahnya. Dia percikan air ke arah wajahnya. Kemudian kebalikannya kata Nabi, rahimallahu mra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita. Seorang wanita. Qamat minal lail, yang bangun di malam harinya. Fasallat, kemudian dia bangun untuk sholat. Bangun untuk sholat. Wa aiqadat zaujaha, lantas membangunkan suaminya. Ini PR berat buat para istri. Tentunya kalau yang ilmunya belum sampai, pasti gubrek di malam hari. Lagi enak turu di Tanginang, merciki banyu ongkosir lagi apa? Kan jadi potensi buat bertengkar. Tapi kalau yang fisiknya sama, apalagi diskedulkan gitu, direncanakan di awal malam, mau bangun yang awal atau yang kedua. Kalau yang kedua, tolong beres, bangun kenana ya. Ada perencanaan di antara anggota keluarga. Ada perencanaannya. Jangan sampai akhirnya karena tidak satu visi, gubrek di tengah malam gitu. Fa in aba nadhuhat fi wajhihil ma. Kalau si suami, kepala rumah tangganya, tidak mau bangun, maka istri percikan air ke arah wajahnya. Ini ada doa dari Nabi ternyata. Semoga Allah merahmati orang yang bangun malam begitu. Baik suami ataupun istri, kemudian mengajak kepada pasangan hidupnya untuk ikut taqarrub ilallah di malam hari. Jadi jangan full dihabiskan untuk tidur di malam hari itu. Sempatkan atau rencanakan untuk bisa qiyamul lail, agar bisa turun keberkahan dari Allah dan kepastian dapat doa dari Nabi. Siapa-siapa yang bangun di malam hari, sama bagi orang-orang yang melakukan tahallul untuk selesai larangan umrohnya, hajinya, dengan mencukur habis rambut yang ada di kepalanya. Nabi mendoakannya sampai 3 kali. Ya, Allahumma gfir lil mukhallikin, kata Nabi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mengkhalak itu mencukur habis sampai terlihat kepalanya gitu, licin gitu. Para sahabat Nabi mengatakan, wal muqassirin ya Rasulullah, doakan juga yang menyisakannya sedikit begitu. Qasar itu kayak P4 gitu. Nah, kayak akhuna. Nah, ini qasar. Kalau khalak itu sudah licin banget dengan kepala gitu. Didoakan sama Nabi sampai 3 kali. Allahumma gfir lil mukhallikin, diulang-ulanginya begitu. Tetap sahabatnya minta wal muqassirin ya Rasulullah, sama yang muqassirin juga didoakan gitu. Baru Nabi keempat mendoakan wal muqassirin. Yang khalaknya 3, yang qasarnya 1. Jadi bagi siapa-siapa yang melakukan ibadah umroh, jangan lupa untuk khalak. Saat nanti ada kedua nih kesempatan yang memiliki pemahaman bisa untuk badal umroh kedua kalinya gitu. Ya disisakan sedikit. 1 hari rambut itu tumbuh. 1 hari rambut tumbuh. Biasanya 1 mili kelihatan. Nanti dikerok lagi itu sudah ada gitu. Tidak bisa menjadi halangan untuk bisa melakukan badal umrohnya. Tetap masih bisa dilakukan tahallulnya. Yang kedua sudah jelas seperti itu kondisinya. Bagi siapa-siapa yang memiliki rumah tangga, kemudian penghuni rumah tangganya tidak beriman dan bertakwa, maka dia akan mendapatkan potensi dicabut keberkahannya rumah tangga tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apabila
rumah tangga tersebut sudah meninggalkan membaca tasmiyah. Baik ketika mau masuk rumah mengucapkan salam ataupun saat mau makan. Saat mau makan lupa mengucapkan bismillah, maka rumah tangga tersebut akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikirimkan, artinya bukan berarti si kita salah memahamin kalau rumah tersebut, karena di sini ada hadis Nabi, sudah penghuni rumahnya masuk tanpa salam, tidak ada salamnya. Ya rumah anak, Ustaz, masa anak kudu salam? Oh, jam berapa baik pintu rumah anak pegang kunci, masa kudu salam? Kayak rumah uang apa rumah dewek, Ustaz? Oh, ya tidak seperti itu. Gitu. Nabi SAW mengatakan, idza dakhala rajulun, apabila seseorang masuk baitahu, rumahnya. Idza dakhala rajulun baitahu, seseorang masuk ke rumahnya. Fadzakara ismallahu ta'ala, kemudian dia mengucapkan nama Allah. Assalamualaikum, kan doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahala kebaikan. Kalau yang hanya mengucapkan Assalamualaikum 10 kata Nabi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi mengatakan 30. Jadi lengkap. Tapi kalau lagi sholat, sunnahnya hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ada wabarakatuhnya, begitu ya. Karena sisi pendalilannya memang seperti itu, tidak ditambahkan wabarakatuh. Sama ketika seseorang bangkis, bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah tanpa Rabbul Alamin. Ibnu Umar sangat marah ketika mendengar ada seorang yang mengucapkan bangkis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibnu Umar mengucapkan, ikuti apa yang Nabi contohkan. Nabi hanya mengatakan Alhamdulillah tanpa kata-kata Rabbul Alamin, tidak boleh nambah dan tidak boleh mengurangi begitu. Ini juga seperti itu. Kalau kita mengucapkan salam, ya Assalamualaikum warahmatullahi saat sholat. Tetapi saat masuk rumah, Assalamualaikum boleh, warahmatullahi boleh, tambah wabarakatuh juga sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh, seperti itu. Hina yadkhul, ketika seseorang mengucapkan salam ke rumahnya saat dia masuk, wahina yut'im, dan saat dia makan. Artinya kalau mau makan sih mengucapkan bismillah, kan begitu. Mengingat nama Allah, mengingat nama Allah. Qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan kepada krunya, teman-teman sesama syaitan, sesama jin. Mereka mengatakan, la mabita lakum wala asya. Kita baru saja asya kan ya? Kita baru saja asya nih. Syaitan akan mengatakan, la mabita lakum, tidak ada tempat bermalam buat kalian. Karena saat masuk ke rumah, Assalamualaikum. Rumah yang kosong sekalipun kita mengucapkan salam dalam dua versi. Ada yang mengatakan Assalamualaikum, ada yang mengatakan Assalamu alaina, gitu ya. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Jadi ada dua contoh, kalau rumahnya kosong tanpa penghuni mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ada juga yang mengatakan tetap mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam buat kalian dan tidak ada makan malam. Karena kita juga kedatangan tamu sahibul baitnya baru kembali dari haji. Itu ada syariat mabit di Mina, artinya bermalam di Mina. Mabit itu bermalam. Mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Kalau bahasa amiyah kita bayit, begitu ya. Bayit tidak, gitu ya. Lughah amiyah kita yang beredar, ente bayit tidak? Bayit itu bayit gitu. Mabit, nah itu bermalam tidak, nginep tidak begitu. La mabita lakum wala asa, yang tidak ngucapin salam, setan ikut bermalam di rumah tersebut. Yang tidak ngucap bismillah, setan ikut makan gitu.
setan ikut makan. Maka potensi rumah tangga tersebut yang ketika keluar masuk rumah tidak mengucapkan salam. Ketika dia mau makan tidak mengucapkan bismillah, maka rumah tangga tersebut dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan tidak mau bismillah, masuk tidak mau salam. Maka itu yang menjadi salah satu faktor penyebab dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nah ini mungkin di kalangan kita orang-orang dulu, insya Allah sampai ke zaman kita sekarang kebiasaan baiknya tidak hilang. Yang keempat, apabila rumah tangga seseorang sudah tidak mau lagi berbagi makanan. Kita kan biasanya paling sering berbagi makanan itu Ramadan gitu. Kirimkan nih, ada masakan anu ke bed anu gitu ya, kirimkan. Pengen ngirim abah nih, coba kirim. Pengen ngirim di jiran nih, kesian biar bisa ikut makan yang ajib, itu orang lagi masak yang zen, kirim. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan ta'amul itsnain kafi ats-tsalasah. Sebetulnya kalau kita memiliki makanan yang kita nilai bahwa ini sih anggo wong loro cukup, anggo wong telu kurang. Kata Nabi, kalau makanan yang kita nilai untuk 2 orang, aslinya cukup untuk 3. Wa ta'amu salasah kafi al-bar'ah, kafi arba'ah. Dan makanan yang kita prediksi hanya untuk 3 orang, aslinya cukup. Kita pisahin, kirimin sebulan. Untuk 4 orang itu cukup. Kadang kita nih suka nyium bau masakan dari jiran, tapi tidak dapat kirimannya. Apalagi kalau jirannya masaknya ikan asin. Ngahiliwir. Aduh, kayak sedep pisan nih, iwak asin, tempe, sayur asem, sambal terasi. Waduh, zen gitu. Tapi aku orang anak, jiran kayak masak, ngirim, mambune baik. Baunya aja yang sampai, makanannya tidak pernah sampai. Ternyata berbagi makanan itu mengundang keberkahan. Berbagi makanan mengundang keberkahan. Dan kalau penghuni rumah tangga seseorang sudah semakin hari semakin pelit, tidak mau berbagi, maka itu menjadi faktor penyebab dicabutnya keberkahan. Walaupun makanan itu banyak di tempatnya, tidak ada berkahnya. Makan bersama itu juga mengandung keberkahan seperti tadi kita makan bersama. Kadang dalam satu helgah, satu baki, nampan yang besar, ayo ya tal. Makannya nikmat, semua ngambil gitu. Tidak ada yang merasa jijik satu sama lain, karena ada makan pakai tangan itu ada sunnahnya kan gitu. Dan keberkahan itu dapat turun kepada orang yang mau satu sama lain berbagi, makan bersama. Itu kan makan bersama mengundang keberkahan. Rasul alaihi salatu wassalam sangat sering makan berjamaah dengan para sahabat-sahabatnya. Sangat sering makan berjamaah dengan para sahabat. Ketika perang Tabuk, perang Khandaq, lagi idenya Salman Al-Farisi membuat galian. Galiannya itu cukup panjang. Jabir bin Abdullah memiliki 1 ekor kambing. Mungkin antum sudah sering dengar ceritanya. Tidak mengapa anak ulang lagi. Istrinya kebetulan dia nikahi dalam keadaan janda. Dia menawarkan hanya untuk beberapa orang saja. Rasulullah dan sahabat-sahabat dekatnya bisa makan di tempatnya. Ya Rasulullah, saya punya kambing kecil di rumah. Cukup untuk beberapa orang. Nabi ternyata menginformasikan, memberikan berita kepada seluruh sahabat yang hadir saat itu. Sahabatnya ada 1.000 orang. Ada 1.000 orang. Nabi mengatakan, Jabir bin Abdullah mengundang kita untuk makan di rumahnya. Langsung Jabir pikiran, ya Allah, dalam hatinya. Ngundang hanya untuk buat 3-5 orang. Kalau 10 orang yang datang ke rumah mending. Ini semua diundang sama Rasul.
Wah, bagaimana nih? Dan dia udah menginformasikan bahwa kambingnya hanya satu kecil. Nabi mengatakan, wahai Jabir, 1 ekor kambing itu banyak. 1 ekor kambing itu banyak. Cukup untuk kita semua dan sahabat-sahabat kita. Jangan engkau buka masakan istrimu, tunggu sampai aku datang. Nah, ini syaratnya. Nah, ini juga mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan panggil semua tukang pembuat roti. Terigunya ala maujud, seada-adanya paling 1 adonan. Ternyata yang buat rotinya yang datang banyak, tidak habis-habis tuh adonan, begitu diambil keluar lagi. Diambil keluar lagi. Diambil keluar lagi. Jadi bikin rotinya banyak. Dan masakannya marog. Marog itu marag di kita. Begitu diambil, air maragnya tidak berkurang. Tetap segitu, diambil tidak berkurang. Setiap kali sahabat Nabi yang ingin bikin galian perang Khandaq ini masuk, dijadwalkan sekali masuk 10 orang. Jadi 100 kali masuk. 100 kali masuk 10 orang, selesai makan. Dan makannya sampai kenyang. Itu marag dan rotinya tidak habis sampai seluruh sahabat Nabi makan. Bahkan dibagikan ke penduduk kota Madinah yang saat itu sedang paceklik, lagi kelaparan. Ini memang kelebihan Rasul yang Allah kirimkan kepadanya. Jangan coba-coba kalau kita mau cuma punya kambing 1 ngundang 1000. Jadi masalah, akhirnya dionsok sana sini. Ini kelebihan Rasul gitu ya. Tidak berkurang terus maragnya, tidak habis-habis, diambil airnya dan dagingnya, dan rotinya pun kalau diambil lagi, ada lagi, diambil lagi, ada lagi, tidak berkurang. Ini yang menjadi faktor penyebab kita, kalau kita sudah tidak mau berbagi, dan timbul rasa bakhil di kalangan kita, sehingga kita hanya mengutamakan keluarga kita saja, pengamanan hanya keluarga kita saja, mengirimkan makanan sudah semakin langka di kalangan kita, maka itu menjadi faktor penyebab dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering saling mengirimkan makanan satu sama lain, dan yang paling wajib untuk menerima makanan kiriman dari rumah tangga kita adalah jiran kita. Jiran nomor 1. Walaupun jiran kita itu istilahnya Yahud. Dia yang paling berhak mendapatkan kiriman pertama sebelum yang lebih jauh. Sebelum yang lebih jauh. Imam Az-Zuhri mengatakan batasan jiran itu 40 ke depan, 40 ke kanan, 40 ke kiri, dan 40 ke belakang. Batasan. Namanya batasan kan bukan harus kita patuhi gitu. Bukan harus kita semua, ini jiran anak, ini jiran anak, tidak. Tetapi yang namanya batasan itu limitnya gitu. Ya limitnya itu batas tetangga seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Itu yang keempat. Yang kelima, ini yang perlu kita perhatikan, jalur rezeki yang diberikan kepada rumah kita. Pendapatan kita di luar, ketika meraihnya tidak dari jalur yang thayyib, bukan saja halal, tetapi satu paket halalan dan thayyiban, maka itu menjadi faktor penyebab dicabutnya berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, anak tidak mendiskreditkan satu profesi seseorang, tetapi yang banyak terjadi di kalangan kita, terutama di negeri kita dan di pulau kita di Jawa, kalau profesinya polisi. Polisi di jalan dapat hasil tilang uangnya. Kemudian dibawa nih uangnya, diberikan ke istrinya untuk masak. Si istri tidak mau nanya dari jalur mana tuh suaminya dapat rezeki. Ternyata dari hasil tilang, titip sidang, bukan bayar ke negara, tapi dari orang yang ditilang kendaraannya, diberikan tuh ke istrinya, ke anaknya. Waliyadzubillah. Jadi itu menjadi faktor penyebab. Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Makanya ketika Ka'bah dibangun,
Orang yang mau nyumbang untuk mendirikan Ka'bah ditanya dulu hartanya didapat dari jalur apa. Tidak hanya halal, kalau tidak thayyib ditolak. Harta untuk mendirikan bangunan Ka'bah tidak bisa sembarangan. Harus dari jalur yang halal juga thayyib. Tidak hanya halal saja tidak thayyib, tetapi keduanya. Maka itu orang harus benar-benar jeli, jangan hanya asal makan. Kemudian tidak dari jalur yang thayyib. Kedua, ada orang yang profesinya, kita orang juga ngelihat di media elektronik, hakim. Ternyata uangnya sudah 1 peti triliunan. Dikumpulkan uangnya rupiah, dikumpulkan uangnya dolar Singapura, dolar Australia, dolar Amerika. Waliyadzubillah. Dan itu hasil jual perkara. Hasil arras wal murtas, nyogok. Sama si hakim dikumpulkan sekian lama waktunya sampai KPK sidak OTT, ternyata uangnya 1 peti. Uangnya 1 peti hasil jual maklar kasus, jual perkara. Waliyadzubillah. Ngasih makan anak istri ke rumahnya dari uang seperti itu. Pasti tidak berkah, pasti tidak berkah. Tidak berkah. Dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari jalur yang seperti itu, maka itu kita ini banyaknya profesinya pedagang. Kalau lagi dagang, jangan menggunakan kata-kata sumpah untuk memudahkan tijarah. Barang ana begini kualitasnya zen. Jangan. Tapi ceritakan sesuai dengan apa adanya. Jual motor, motornya sudah dalam kondisi tidak bagus, zen motoran. Itu tidak berkah tuh, hati-hati. Diceritakannya tidak sesuai dengan keadaan barangnya. Yang jual oleh-oleh haji, korma ana zen. Tidak tahu di dalamnya banyak kutunya. Fresh, baru datang. Haratkah isinya? Padahal Allah sudah nyela di dalam Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Cilaka orang-orang yang curang. Sampai Nabi pernah sidak ke pasar-pasar, masuk tangannya ke dalam gundukan kurma, dilihat benar tidak atas dan bawah sama kualitasnya. Kalau atasnya basah, bawahnya kering atau sebaliknya, maka Nabi benar-benar intervensi. Ente jual beli tijarah tidak benar. Sampai segitunya Nabi sidak ke pasar. Tujuannya apa? Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Kalau sudah seperti itu, jangan pernah berharap doa kita bisa makbul. Ada sesuatu yang tidak benar masuk ke tubuh kita, maka doa kita tidak akan pernah sampai ke arasnya Allah. Karena tahapan-tahapannya dari awal sudah tidak benar gitu. Sudah tidak benar. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang jalurnya tidak thayyib. Bukan saja halal, halal dan thayyib. 1 paket. Itu harus dihati-hati. Karena kita ini tiap hari profesi kita banyaknya tijarah. Jual beli anu, macam-macam. Ana pernah jalan sama satu orang sahib, waduh lisannya manisnya luar biasa. Jualannya dia karena sales material. Pak Haji, jangan khawatir Pak Haji. Barang saya begini-begini, ana liatin. Waduh, ana yang ngeri. Ana ngikut sama dia. Waduh, ini ngomongnya. Waduh. Ana ngeri ngelihat yang ngedampingin. Aduh, ana salah tidak nih nemenin nih. Sampai mikir ke situ ana. Astagfirullahaladzim. Terus ana nasihatin, antum kalau mau tijarah jangan gini. Bicara apa sesuai dengan kenyataan aja di lapangan. Barang antum begini, jangan bilang, wah saya produk saya tidak ada lagi nih Pak Haji. Tidak ada, tinggal segini-gininya, tinggal segini. Sumpah Pak Haji, waduh kata kita. Sudah kayak gitu pakai sumpah lagi. Astagfirullahaladzim. Ikutnya ana deg-degan. Ana deg-degan ngikutnya. Waduh.
Tidak, sekali lagi lah, ikut lagi. Gum, jalan lagi tidak? Tidak, syukron. Makasih. Ana jadi sawan ikut sama ente. Kenapa sih? Aduh, ente kabeh pakai wa'ad, pakai pakai sumpah tijaroh biar barang ente laku. Kenyataan tidak seperti itu. Hati-hati nih. Tijaroh tidak main-main, akan dimintakan pertanggungjawaban dari dua jalur. Kata Nabi SAW, la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan menjejakkan kaki anak Adam ke surganya Allah sampai dia ditanya 4 perkara. Di antaranya adalah an malihi min ainak tasabah wa mimma anfaqah. Dari mana dia jalurnya mendapatkan hartanya, kemana dia mengeluarkannya. Kalau harta 2 ditananya. Dari mana didapat, kemana dikeluarkan. Ini repot ini. Tanggung jawab kita benar-benar berat di hadapan Allah Ta'ala. Nafkahi istri anak di rumah, pahalanya besar, tapi risikonya pun besar. Kalau dari jalur yang tidak halal, kita paling mas'ul. Karena Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullu ra'inin mas'ulun an ra'iyati. Kita mas'ul ini sama istri dan anak-anak kita. Ingat, jangan jalurnya cuma halal tapi tidak thayyib. Ana ngisi di Ciledug, kemudian yang nanyanya, Ustadz, saya pernah ngejual barang, mending jujur. Ngejual barang, begitu ingat barang yang saya jual, Ustadz, itu ana bicara dusta ke si pembelinya. Sehingga ketika istri ana masak, suruh buang semua. Buang, katanya, jangan dimakan. Kenapa katanya ini suruh buang? Udah buang. Kebingungan istrinya. Kok sampai suruh dibuang? Ana ingat Ustaz, ana dapat uang itu, ana kasihin istri ana dari jalur yang tidak benar. Alhamdulillah, antum mau bicara jujur kayak begini. Bagaimana Ustaz risikonya? Ya antum mas'ul, tanggung jawab. Masa ana mau membiarkan antum dikatakan boleh? Ini ada keterangannya. Kalau mau nafkahin istri dan anak, hati-hati, apalagi konsumsi diri sendiri. Antum tijaroh yang benar. Jangan sesuatu dikatakan tidak dengan kenyataannya. Karena Allah mencela orang-orang yang curang. Orang curang itu, para mufassirin mengatakan, kalau ngejual pengennya dikurangi, supaya batinya banyak. Kalau ngebeli pengennya dilebihi. Kalau beli pengennya tambahin sedikit. Imbuh. Nah, itu orang curang. Tapi kalau mau jualan pengennya udah cukup. Pengennya dikurangi supaya gede keuntungannya, besar keuntungannya. Yang keenam, faktor seseorang dicabutnya keberkahan di dalam rumah tangganya adalah kurangnya syukur pada Allah. Pada surat Ibrahim kita sudah sangat-sangat ma'ruf, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata orang yang kurang syukur pada Allah Ta'ala akan dicabut keberkahannya dari rumahnya tersebut. Karena kurang syukur. Pengennya lebih, tidak ada rasa syukurnya. Baik suaminya ataupun istrinya, juga anak-anaknya. Tetapi kalau dia banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman kita sekarang semua serba ada. Mau beli apapun, pasar banyak, supermarket banyak, kan dekat, semuanya jaraknya dekat. Kalau zaman Nabi SAW, tidak didapat makanan itu hal yang lumrah. Kebayang tidak oleh antum, rumah tangganya Rasulullah berganti bulan yang baru sebanyak 3 kali. Marrah hilal, summa hilal, walam yuqad fi baiti Rasulillahi nar. Berlalu bulan yang baru, datang bulan yang baru, dan tidak menyala kompornya rumah Rasulullah. Jadi tidak ada masakan itu sampai 3 bulan. Paling kurma air. Kalau ada kiriman baru makan. Itu zaman Rasul. Tetapi Rasul ketika ditanya, afala akuna abdan syakura,
Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Padahal di rumahnya sampai 3 bulan berganti tidak didapat makanan. Kompornya rumah Rasul tidak menyala. Dan Rasul sampai wafatnya tinggal di Madinah, rumahnya tidak lebih dari 5 meter kali 5 meter. Baju besinya Rasulullah digadaikan ke orang Yahudi karena untuk mendapatkan pinjaman, sampai beliau wafat tidak bisa ditebus lagi. Sampai beliau wafat. Tetapi beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka rumah tangga Rasul itu penuh dengan keberkahan. Walaupun tidak ada makanan. Dan rumah tangga seseorang tidak menutup potensi dicabutnya berkah walaupun banyak di rumahnya makanan. Kan gitu sejatinya. Rumah tangga seseorang itu kalau hidup di situ dengan ketaatan, dilakukan sunnah-sunnah Nabi, dihidupkan malamnya, walaupun dalam keadaan berkekurangan, sangat mungkin rumah tangga tersebut diberikan terus keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, rumah tangga yang banyak hartanya, melimpah makanan di dalamnya, ketika tidak mau berbagi, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau beriman, maka sangat mungkin rumah tangga tersebut dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau ada rumah tangga itu, rumahnya agreng, kendaraannya banyak, penghuninya ribut terus. Kurang apa? Kita mikirkan kurang apa nih orang? Tidak ada berkahnya. Yang ketujuh, ini menjadi kendala buat kita semua. Menjadi kendala karena kita masih terus dalam tahap belajar untuk ikhtiar berusahanya, adalah apabila seseorang tidak bangun di waktu subuh. Kalau rumah tersebut orang-orang yang jadi penghuninya sholat subuhnya jam 6, sholat subuhnya jam 7, baru bangun. Tiap malam majelis. Ngobrolkan yang tidak karu-karuan, ngomongkan orang iya, tapi akhirnya subuhnya lewat. Nah, Nabi SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu paginya. Pada waktu paginya. Di antara kita mungkin yang sudah bisa mengikat waktu subuh itu bisa sholat berjamaah bersama kaum muslimin, dan ini dijanjikan oleh Nabi, siapa-siapa yang mau bisa sholat berjamaah subuh bersama kaum muslimin akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala 1 hari penuh. 1 hari penuh. Besoknya sholat subuh lagi berjamaah bersama kaum muslimin, dilindungi lagi. Lusanya begitu, dilindungi lagi. Pokoknya hari itu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengatakan siapa-siapa yang tahu keutamaan sholat subuh berjamaah di waktu gelap begitu, kemudian dia memenuhinya, maka dia akan diberikan cahaya ketika melewati sirat. Yang sholat berangkat waktu dalam keadaan gelap. Artinya dalam keadaan gelap pun dia tetap berangkat sholat subuh berjamaah. Gitu. Dan orang-orang yang sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin juga dapat doa dari malaikat. Nanti akan ada poinnya. Dapat doa dari malaikat. Kalau kitanya habis sholat subuh tidur lagi bagaimana, Ustaz? Nah, itu kendala kita bersama. Karena kita masih sering guletnya sama mata. Aduh, ini habis sholat subuh tidur, ba'da sholat subuh nikmat luar biasa. Kita harus ngaku itu sesuatu yang paling berat untuk kita hindari. Keluar olahraga dapat kesehatan, waduh jauh. Bisa jangan ngarep-ngarep sholat subuh toli olahraga, kayak jamaah rata-rata beres sholat subuh nyambung, Ustaz. Kotangi jam 8, jam 9. Ya memang rata-rata seperti itu. Kita guletnya sama mata, bukan sama orang lain, sama badan kita. Aduh abotnya Ustaz, pengen olahraga habis sholat subuh. Ngenteni suruk be kayak beli muni-muni tit. Nah suruk.
Sudah tidak ada larangan sholat subuh nih. Tidur ba'da subuh. Wis lewat waktu karena suruk. Wis laka larangan nih. Tapi ya Allah bil afiyah Ustaz. Wis ke zikir pagi bareng goler ning bantal Ustaz. Durung entok ning subhanallah wa bihamdi mata wis mangkat dhisik terus. Belum 100 baru 15. Mata wis beli kuat Ustaz. Ya, itu juga yang menjadi kendala kita bareng-bareng. Untuk kita muhasabah, belajar ke depan bagaimana memanage waktu supaya belum suruk jangan tidur. Karena masih berlaku larangan. Dan di situ waktu disebarkannya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun dari luar kota, taban benar-benar atau lagi dalam keadaan kurang sehat, tunggu suruk dulu. Tunggu suruk, matahari terbit sebentar, sholat duha, bil afiyah mau tidur. Sudah tidak masuk larangan. Tetapi kalau ditanyakan, mana sunnahnya untuk tidur setelah subuh? Sunnahnya qailullah. Kapan waktunya? Menurut para mufassirin dan tim medis juga sepakat, pukul 13 sampai 15. Namanya qailullah, itu pukul 13 sampai 15. Berapa waktu durasi tidurnya? Nabi tidak pernah lebih dari setengah jam. Kalau kita kan durung kenyang ya durung tangi. Setengah jam itu cukup. Bahkan tidak jarang beliau hanya berbaring. Bukan tidur benar begitu. Kalau kita ya memang butuh tidur benar kan gitu. Hanya berbaring pun setengah jam cukup. Sunnahnya setengah jam cukup. Kita rata-rata 45 menit, 1 jam atau 1 jam seperempat. Kadang saat jam 1 tangi asar. Ya itu namanya 2 jam tidurnya. Kan qailullah Ustaz. Iya qailullahnya benar, tapi lewat durasinya salah gitu. Ya, sampai 2 jam, yang benar itu setengah jam bil afiyah, paling lama 45 menit. Itu tidur yang sunnah setelah duhur. Kalau tidak bangun di waktu subuh itu jadi kendala karena itu juga menjadi potensi hilangnya cahaya ketika melewati sirat. Karena Bapak-bapak sekalian, kondisi orang-orang yang melewati sirat itu ada 7. Tergantung dengan amalan mereka masing-masing. Yang paling pertama yang melewati sirat paling cepat seperti kedipan mata. Paling cepat nomor 1 seperti kedipan mata. Ada beberapa hadisnya. Yang kedua adalah seperti angin. Sebentar, Ana alhamdulillah sudah sempat nyatat begitu. 7 orang kondisi orang-orang yang melewati sirat. Nah ini. Yang pertama seperti kedipan mata. Yang kedua seperti kilat. Seperti halilintar. Ini grade, tingkatan-tingkatan ketika seseorang melewati sirat. Karena sirat itu dalam riwayat Imam Muslim disampaikan, riwayat Imam Muslim betul Anda nggak salah, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Licin, menggelincirkan. Ayatnya surat Maryam ayat 71 sampai 72. Wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah di antara kalian pasti akan melewati sirat tersebut. Satu jembatan yang dipasangkan di neraka jahanam. Dan Nabi mengatakan, akulah orang yang pertama melewati sirat. Jadi Nabi SAW orang yang paling awal melewati sirat itu. Baru setelah itu yang setelahnya. Kondisinya disebutkan dalam hadis Muslim, bahwasanya orang melewati sirat yang pertama kualitas imannya paling istimewa seperti kedipan mata. Jadi baru berkedip sudah lewat ke sirat. Selesai melintasinya, selamat. Yang kedua seperti halilintar. Seperti kilat dari atas. Ini memang masih dalam golongan yang cepat begitu. Yang ketiga Nabi mengatakan secepat angin. Secepat angin. Yang melewati sirat itu secepat angin. Yang keempat, ada yang secepat burung. Yang kelima, seperti larinya kuda.
Dan yang keenam, seperti dikatakan nama Nabi, larinya unta. Ini semuanya 6 ini yang selamat, Dan yang ketujuh Nabi mengatakan ada yang lambat sehingga dia lewat jembatan tersebut menyeret dirinya. Dan itu Nabi mengatakan orang yang terakhir melewati sirat yang jatuh. Siapa mereka yang selamat? Dipastikan yang pertama 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini dipastikan. Karena sudah ada sisi pendalilan dari Nabi dan termasuk di dalamnya adalah Ukasha bin Mihsan. Nabi mengatakan akan ada 70.000 manusia yang masuk surganya Allah bighairi hisab, tanpa akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Langsung Ukasha bin Mihsan mengatakan, doakan aku ya Rasulullah agar masuk dalam kelompok tersebut. Maka Nabi mengatakan, engkau termasuk di dalamnya wahai Ukasha. Jadi Ukasha sudah dapat justifikasi dari Nabi bahwa beliau radhiyallahu an masuk dalam kelompok 70.000 manusia yang masuk surga Allah bighairi hisab, tanpa hisab. Namun yang menjadi PR besar buat kita, di mana posisi kita gitu. Karena sudah tidak bisa keluar dari 7 kriteria ini. Kalau secepat kedipan mata, kayaknya jauh dari harapan. Ini amalannya orang-orang istimewa nih. Kita mah berharap seperti larinya kuda juga sudah alhamdulillah gitu. Halilintar ya? Onta. Iya, yang penting mah tidak jatuh gitu saja. Yang penting tidak jatuh gitu. Aja nomor bitu ya. Cilaka wes. Iya. Dan orang-orang yang selamat dikatakan orang-orang yang selamat itu mereka memiliki wajah bercahaya seperti rembulan. Seperti rembulan. Rombongan yang kedua, Nabi katakan yang selamat itu memiliki wajahnya seperti cahaya bintang yang paling terang. Kalau mujrimin, tidak ada cahayanya. Pertanyaannya, apakah orang munafik diberi cahaya ketika melewati sirat? Orang munafik diberi cahaya sama Allah Ta'ala. Tetapi hanya sekuku jempol kakinya saja. Hanya sekuku jempol yang ada di kakinya. Dan ketika ingin menghampiri sirat, cahaya itu Allah hilangkan kembali. Padahal cuma sekuku jempolnya yang ada di kakinya. Begitu mau melangkah, orang munafik dihilangkan cahayanya sama Allah. Gelap kembali, tidak bisa menghampiri sirat. Tidak bisa menghampiri sirat. Mereka berdialog kepada orang-orang mukmin, diabadikan dalam surat At-Tahrim. Semoga Anda tidak salah mengucapkannya. Mereka meminta cahaya kepada orang-orang mukmin ketika mereka mengenal saat hidup di dunianya. Bagikan cahaya-cahaya kalian pada kami. Bukankah kami pernah mengenal kalian ketika hidup di dunia? Orang beriman mengatakan, ambil cahaya kalian sendiri. Berarti nanti tuh kita akan ada proses pembagian cahaya untuk melewati sirat, karena nggak ada orang yang tidak melewatinya. Ada tidak yang tidak melewatinya? Orang yang beriman pasti melewatinya. Kalau orang kafir betul tidak melewati. Orang munafik betul tidak melewati karena tidak diberi kemampuan untuk melewatinya. Apa doa agar kita bisa mendapatkan cahaya penuh? Karena ada orang yang diberi cahaya sebesar gunung. Ada orang yang diberi cahaya sebesar pohon kurma. Apa doanya? Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Saat kita diberi cahaya, ya Allah sempurnakan cahaya itu bagi kami.
Dawamkan ini ketika antum berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi jangan kepikiran mentalnya dunia, pengen rabi maning, pengen mobil akeh, pengen harta. Tapi doanya minta agar diberikan cahaya. Program akhirat kita harus punya. Rabbana atmim lana, ya Allah sempurnakan. Atmim lana bagi kami. Nurona, cahaya-cahaya kami. Karena nanti orang-orang beriman ketika diberi cahaya, juga perlu kesempurnaan cahaya untuk melewati sirat. Untuk melewati sirat. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, sebab dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah abadikan pada surat Nuh ayat 10 sampai ke 12. Ucapan Nabi Nuh menjadi bukti buat kita kalau berkah itu akan hadir saat seseorang rajin beristighfar pada Allah. Kita punya amalan istighfar tidak? Ada. Pagi dan sore hari zikir ya. Zikir pagi sore diantaranya mengucapkan istighfar 100 kali. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nuh alaihi salam mengatakan, maka kukatakan, kata Nuh, kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian. Ini perintah amar dari Nabi Nuh kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar. Agar, apa istighfar? Yursilis sama'a alaikum midrara. Kata Nabi Nuh, kalau banyak beristighfar, istighfar itulah yang akan menjadi sebab Allah akan menurunkan hujan kepada kalian. Tandanya hujan itu menandakan adanya turun berkah. Kalau hujan turun, berkah. Walaupun bumi yang diturunkan hujan itu, kata Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, mengandung 3 permukaan. Tergantung kita juga seperti orang mukmin itu, kata Nabi, laksana seperti bumi yang diguyur hujan. Kalau hujannya tanpa ada bekas oleh permukaan tanah tersebut, diserap terus hilang. Numbuhkan pohon tidak, menampung air tidak. Nah, ini yang paling jelek. Nabi mengatakan dalam bahasa hadisnya, ajadib. Ajadib itu permukaan bumi yang tidak bisa menampung air dan tidak menumbuhkan pohon-pohonan. Ini ajadib, kualitas paling jelek. Tetapi Nabi mengatakan ada yang kualitasnya ki'an. Ki'an itu kalau permukaan buminya diguyur hujan, walaupun dia tidak bisa menumbuhkan, tapi mampu menampung airnya. Ada lempengan batu keras di bawah permukaan tanahnya. Sehingga kalau digali akan ada airnya. Musafir masih bisa memanfaatkan untuk minum, untuk bebersih, untuk apa saja. Karena dia mampu menampung air, tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Ada permukaan yang paling baik, Nabi mengatakan, khairul ard, sebaik-baik permukaan, kalau diguyurkan hujan, dia menumbuhkan yumbitul kala bahasanya. Yumbitul kala itu ada tumbuh-tumbuhan yang keluar, biji-bijian, buah-buahan, apa saja yang bermanfaat bagi orang sekitarnya. Nah, kita ini berharap seperti khairul ard. Jangan ajadib, jangan ki'an. Tetapi khairul ard. Kalau ada sesuatu yang manfaat, kita berbagi. Makanan berbagi, ilmu berbagi. Sesuatu apapun, berbagi kita. Berbagi kepada orang lain. Maka Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan kepada umatnya agar perbanyak istighfar. Kalau sudah banyak istighfar, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kepada kalian. Kalau sudah lama kota kita tidak diguyur hujan, perbanyak taubat istighfar. Karena itu yang menjadi potensi untuk diturunkannya kembali keberkahan dengan diturunkannya hujan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar, kata Nabi Nuh, akan Allah Ta'ala tambahkan amwal, harta. Banyak istighfar, Allah berikan limpahan rezeki. Banyak harta. Banin, anak-anak. Kemudian kebun dan sungai. Ini komplit. Ketika seseorang banyak beristighfar,
hartanya berlimpah. Pengalaman pribadi anak ketika menawarkan satu barang karena menyandarkan dengan kemampuan, lupa dengan yang memegang segala keberkahan dan rizki, hanya potensi kemampuan, itu barang sulit sekali untuk bisa dipasarkan. Begitu sampai di rumah, sholat, giro'a, banyak doa, tidak nawarkan barang, orang telepon order. Ini pengalaman. Lagi mengandalkan kemampuan sendiri, masa sini barang tidak laku-laku. Anak coba nawarkan item barang, self care pertama muncul. Keliling ke apotek, nggak ada yang order. Begitu sampai di rumah, udahlah, pasrah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Doa sama Allah Ta'ala, banyak ngaji, wirid. Orang order, telepon. Bukan saja harus dari barang itu, tapi dari item barang yang lain. Pak, bisa bawakan ini enggak? Ada enggak ini? Ada. Subhanallah. Ini bukti ketika seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la azidannakum. Ketika ingat sama Allah Ta'ala, istighfar, Allah limpahkan rezeki padanya. Yang di luar nalar kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu bighairi la. Itu yang ke-8. Yang ke-9 sampai pukul berapa kita? 11. Ana takut lupa akhirnya ini rekaman sudah sampai lewat, balik lagi. Yang ke-9, seseorang ketika potensi dicabutnya keberkahan dari rumahnya, kurangnya tawakal. Contoh tawakal itu yang paling menjadi potensi bahwa kita hal itu mengalami, kita kurang tawakal saat kita sakit. Yang kepikiran apa kalau sakit? Dokter kan, wis zen, ente melayu mana be? Dokter zen, pai obat ente minum sedina, beker langsung. Tapi tidak ingat siapa yang memberikan kesembuhan. Tidak ingat tuh. Dokter ini perantara. Qadarullah, datang ke dokter itu tidak beker. Jare sira dokter sing wis zen. Ya ana wis entok rong resep, seresep tukune, balik maning seresep maning ora beker-beker. Sugesti mengandalkan kemampuan dokter, lupa kepada yang memberikan kesembuhan. Kalau antum hidup di tahun 80-an atau 90-an awal, di depan balai kota ada dokter Fuad Bafodol. Kalau dia ngasih resep, selalu ngingetin pasiennya. Ente, anak kasih resep ya. Kalau mau minum obat, bismillah, jangan lupa. Diingetin dia. Kayak dokter sekarang, mudah-mudahan anak berharap masih ada yang seperti itu. Anak sih bukan yang nyembuhkan. Yang nyembuhkan Allah Ta'ala. Jangan lupa, mau minum obatnya, bismillah. Subhanallah. Yang datang ke tempat praktek dia nggak ada uang, periksanya gratis, obatnya dikasih. Zaman sekarang kayaknya sudah agak sulit dapat dokter seperti itu. Bukan anak ngatakan tidak ada, tapi insya Allah anak berharap masih ada. Cuma ngingetin kalau mau minum obatnya, baca bismillah, begitu tuh. Itu pesan tauhid kepada si yang berobat. Jangan sampai menafikan kekuatan Allah, akhirnya timbulnya sugesti. Datang ke dokter kayak datang ke dukun. Datang dokter kan marani kun jaminan beker. Akhirnya doanya lupa, yang nyembuhkan siapanya lupa. Ingatnya dokternya be. Di Pleret Purwakarta ada tempat namanya Cisomang. Tempat prakteknya Dr. Galib bin Abdul Aziz. Sampai sama warganya tidak boleh pindah kemana-mana. Harus di situ. Ini jamaah Purwakartanya ada yang sampai ngomong, orang mah mun aek berobat ke Dokter Galib karak nempo banget nawe geus cager. Sugesti.
Baru ngelihat mukanya bae ana udah bangher katanya. Subhanallah. Aing karak datang ke tempat praktekna nempo bangetna dokter Galib bae geus cager aing. Geus ngeunah cenah. Terus subhanallah orang ngebangun sugesti akhirnya berlebihan, gulu. Lupa kepada siapa yang menyembuhkan. Tawakalnya hilang. Tawakalnya hilang. Kalau kita punya satu masalah, kemudian kita lupa tawakal, biasanya masalah itu tambah ruwet di kita. Benar tidak? Kayak tidak punya jalan keluar kita. Karena kitanya lupa dengan tawakal pada Allah Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim ketika diancam dirinya untuk dibakar oleh Raja Namrud, yang nawarkan pertolongan malaikat. Tapi Nabi Allah Ibrahim berdoa, hasbi Allah wa ni'mal. Pernah tidak kalau kita lagi ada masalah, kemudian ingat dengan doanya Nabi Allah Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lupa kita sih, jujur lupa. Pasti kitanya nyari solusinya tidak ke situ. Coba-coba intinya ke sana, coba-coba intinya kan. Lupa dengan doa agar kita bisa bertawakal kepada yang memegang segala urusan sama Allah Ta'ala. Harusnya lisan ini ketika dapat masalah, kemudian kita sulit mendapatkan jalan keluar, doa hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nabi Allah Ibrahim ditawarkan pertolongan oleh malaikat, nolak karena mengatakan engkau makhluk, aku makhluk. Aku ingin berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb pencipta seluruh makhluk. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kemudian sesuatu yang musmakbul terjadi. Masa api jadi dingin? Pertanyaannya, apakah api bukan makhluk Allah? Makhluk tidak? Kita kan kadang berpikir yang namanya makhluk tuh hewan, tumbuhan, manusia, malaikat, jin. Tidak mikir batu makhluk. Kan tidak mikir. Awan makhluk. Betul tidak? Awan makhluk bukan? Makhluk. Langit makhluk bukan? Makhluk. Arsy Allah makhluk bukan? Makhluk. Ya otomatis kalau api juga makhluk. Yang menciptakan makhluknya Allah Ta'ala, yang menginginkannya, yang menciptakannya ketika berubah hukum asalnya, mustahil tidak bagi Allah Ta'ala? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sekejap, kalau Allah menginginkan sekejap. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah engkau dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Tidak ada masalah dibakar di api. Apinya dingin, kemudian malah selamat. Tawakalnya yang hilang dari diri kita ternyata. Kitanya hanya mengandalkan apa yang menjadi sandaran kita saja. Berobat ke berobat ke sana, ke sini ketika ada masalah ini. Mengandalkan hanya kemampuan kita. Kalau seseorang sudah meninggalkan tawakal pada Allah Ta'ala, maka potensi dicabutnya keberkahan pada rumah tangga tersebut tinggi. Karena tidak punya tawakal. Tidak punya tawakal. Orang yang tidak bertawakal mewarisi sifatnya korun. Karena ketika ditanya dari mana harta itu didapat, dia mengatakan, hada inda dhanni abdi. Dia mengatakan bahwasanya ini tuh karena kekuatan ilmu yang ada padaku. Begitu ya. Korun mengatakan sesuatu menyandarkan kepada kemampuan dirinya saja. Tidak ada Allah, tidak ada siapapun. Ini sih harta yang berlimpah karena kecerdasan aku, karena kemampuan aku. Nah, kita jangan seperti itu. Kalau lagi ada masalah, coba sih doa sama Allah Ta'ala. Laksana doanya Nabi Allah Ibrahim. Pasrah kita, gantungkan urusan kita kepada yang menyelesaikan segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika kita sudah mentok, yakin urusan kita pasti akan ada yang menyelesaikan. Allah. Jangan tinggalkan tawakal. Gantungkan urusan kita kepada segala yang menggenggam semua urusan.
Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, kita punya keterbatasan. Tidak semuanya bisa. Antum umurnya 40, 30 tahun, mulai ngelihat tulisan rada belereng. Kayak goyang-goyang, butuh kacamata. Ajib, ya. Kok dikit ya tulisannya. Cacap, cicil, curang, mulai berkurang. Semakin tua, semakin banyak lupa. Betul? Awal setelah mata, biasanya rambut. Rambut sudah mulai banyak yang parkir. Kalau tidak rontok, ganti warnanya. Putih. Rambut istighfar itu harusnya. Semakin banyak putihnya, harusnya semakin banyak istighfarnya. Sudah mulai rambut, ditegur lagi sama Allah Ta'ala. Untunya parkir. Kanan kiri ada jendela. Makan sing keras-keras terus mulai mikir kondisi. Beli kuat mangan sira sing nukunang aku suara lah kauntune nukunang keripik. Jadi ngunyahnya sulit. Sudah mulai gigi dikurangi lagi sama Allah Ta'ala. Kuping. Tambah tua tambah budek. Apa? Bagaimana? Tambah tua, tambah beli kerungu. Segala sesuatu apa baik lupa. Ya Allah, lupa tadi mau ngerjakan ini. Benar tidak? Kita semua semakin tua, semakin dekat dengan ajal kita, semakin banyak kurang kita. Dikurangi sama Allah Ta'ala, ini dikurangi. Tapi kitanya ada yang ngerasa, ada yang tidak. Itu masalahnya. Sehingga lupa dengan tawakal. Kalau segala sesuatu yang punya itu Allah. Itu yang 9. Yang ke-10, jawab 9-nya banter pisan kayak mesti wis rada kesel gitu. Pengen peragat jampir 9. Oh 29 bisa di ujung ya. Yang ke-10, rumah tangga tersebut hilang dari keberkahan karena penghuninya banyak berbuat maksiat. Anak perempuannya keluar dengan yang bukan mahram diizinkan. Tidak pakai kerudung, tidak nutup aurat didiamkan. Istri sholat 5 waktu telat baik ditonton, tidak diingatkan. Masuk bulan Ramadan, anak yang laki-laki tidak puasa dibiarkan. Nah, kalau sudah banyak kemaksiatan di dalam rumah tangga seseorang, dicabut itu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut keberkahannya. Maka itu rumah itu harus kompak satu sama lain. Menghidupkan rumah tangga dengan ketaatan, mengundang keberkahan. Tetapi ketika timbul kemaksiatan, menjauhkan keberkahan rumah tersebut. Menjauhkan keberkahan rumah tersebut. Jangan sampai seseorang itu semakin lama hidup di rumah tangganya, semakin banyak maksiatnya. Kalau kita sudah banyak maksiat, ingat, ketaatan semakin berat dilakukan. Ingat-ingat rumusnya, semakin banyak kemaksiatan yang kita perbuat, semakin berat ketaatan untuk dilakukan. Surat Al-Insyirah yang kita semua sudah menghafal, Allah Ta'ala turunkan, Alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu wahai Muhammad? Kemudian wa wada'na anka wizrak. Kemudian kami hilangkan dari dirimu wahai Muhammad semua dosamu. Dihilangkan. Dosanya Nabi Muhammad SAW sudah dihilangkan. Lantas kelanjutan ayatnya, dosa itu yang membuat berat punggungmu.
Nabi saja manusia pilihan Allah Ta'ala dihilangkan dosanya agar tidak menjadi beban bagi dirinya. Semakin banyak dosa, semakin berat di punggung kita, semakin jauh ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Itu sudah rumusnya seperti itu. Ingat-ingat, sholat tahajud angel, puasa sunnah berat, pengennya mangan baik. Apa ya? Nah, bikin evaluasi. Kayaknya mau setiap esok kita gibah baik. Kan kabarisikan ngobrolnya. Sedep nemen sih, segi hari gibah ku kayak apa ya? Kayak garam ning masakan, manjing baik. Nah, berarti semakin hari kita jauh dari ketaatan, karena semakin banyak dosa yang bertumpuk di punggung kita. Membuat berat untuk melakukan amalan. Alladzi anqadha dhahrak. Nabi yang dosanya sedikit kemudian diberikan maksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan semua dosa-dosanya, Allah Taala masih menegaskan alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu yang membuat berat punggungmu untuk melakukan ketaatan. Pribe kita sing dosane akeh pantonan. Kan ya seperti itu. Otomatis semakin banyak dosa, semakin berat punggung ini untuk melakukan ketaatan. Semakin berat. Karena orang yang tidak bisa melakukan amalan soleh itu hanya dua kondisi. Satu, banyak dosa. Yang kedua, sengaja Allah Ta'ala membiarkan dirinya untuk tidak melakukan ketaatan. Dibuat malas. Surat At-Taubah ayat 46, tafadhol nanti dibuka. Menandakan adanya kelompok yang Allah Ta'ala sengaja membuat malas untuk melakukan ketaatan. Kalau istidraj dalam keadaan sesat dibiarkan, kemudian dia bisa syirik, dia bisa kafir. Tetapi ada kelompok manusia yang tidak masuk dalam rombongan orang-orang beriman untuk bisa melakukan sekian ketaatan, termasuk di dalam bulan Ramadan, yang lain-lain semangat untuk melakukan amalan. Orang-orang ini sama Allah memang dimanage, dibuat seperti itu kondisinya. Pengen melakukan ini, tidak kieng, pengen melakukan ini, tidak kieng, pengen melakukan ini, tidak kieng. Terus seperti itu. Allah tidak menginginkan. Kalau sudah Allah tidak menginginkan seperti itu, waliyadzubillah, banyak-banyak bertaubat pada Allah Ta'ala, kemudian semangat di diri ini untuk bisa kembali ke jalur syariat. Yang ke-11, bakhil. Tidak mau infak. Infak itu jenisnya apapun bisa saja. Artinya tidak saja dalam segi urusan harta, artinya dia memberikan senyum kepada teman saudaranya sesama muslim pun itu adalah infak dan sedekah gitu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau menampilkan wajahmu ceria kepada temanmu, dia adalah sedekah buat dirimu. Tetapi dalam konteks di sini yang dipahami adalah harta. Dalam masalah harta. Kalau kita tiap subuh berinfak, ada malaikat pencatat amal yang setiap harinya melaporkan amalan kita masing-masing di waktu subuh dan di waktu asar. Karena amalan kita itu ada yang dilaporkan setiap hari, ada amalan yang dilaporkan setiap pekan, ada amalan yang dilaporkan setiap tahun. Jadi harus dibedakan, yang setiap hari subuh dan asar. Subuh dan asar itu ada malaikat pencatat amal bagi siapa yang bersedekah, berinfak dengan hartanya di waktu subuh. Malaikat mengatakan, berdoa pada Allah, Allahumma a'ti munfiqon khalafan. Ya Allah, kalau penghuni rumah ini hari ini berinfak, tambahkan rizkinya ya Allah. Tambahkan rizkinya. Jadi orang yang infak kalau subuh, hatta dalam keadaan jumlah yang sedikit, 5.000, tapi tiap hari subuh lum 5.000, subuh lum 5.000, subuh. Itu dawam dilakukannya. Setiap hari antum sediakan 5.000 rupiah. Bisa lebih besar, lebih baik. Maka malaikat berdoa, ya Allah berikan rizki yang berlimpah bagi si fulan yang menginfakkan hartanya.
Yang menahannya, yang bakhil didoakan tidak? Didoakan. Tetapi doanya keburukan dari malaikat. Wa a'ti mumsikan talafan. Dan kata malaikat, kalau penghuni rumah tersebut bakhil, tidak mau infak, hancurkan saja hartanya ya Allah. Hancurkan saja hartanya. Ini yang berdoa malaikat pencatat amal yang setiap hari. Jadi kalau tiap hari kita berinfak, maka tiap hari juga kita didoakan oleh malaikat. Jadi jangan pernah remehkan amalan yang kita anggap kecil tetapi dawam dilakukan, maka itu adalah hal yang paling Allah cintai. Amalan yang dawam dilakukan. Wa in qalla, kata Nabi, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dawam dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Bayangkan sahabat Nabi itu ada yang terbatas banyak ekonominya, yang miskin banyak. Yang miskin karena pengen saking ingin ada yang dikeluarkan dari rumahnya, sedekahnya antum kepikiran tidak apa? Bawang. Yang penting hari itu ada yang bisa dikeluarkan. Adanya cuma bawang, keluarkan bawang. Kasihkan ke orang. Anak pernah lihat orang yang sedekah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, orang-orang ngasihnya real, 1 real, 2 real, 2 real, 5 real, 10 real, macam-macam ke bagian cleaning service. Ada orang tidak tahu dari negeri mana, ngasihnya kacang tanah. Anak tidak kola wakilah, anak ngelihat dengan mata anak kepala sendiri. Ya Allah, ini orang saking pengen sedekah nih tandanya. Bawa kacang tanah dikasihkan ke cleaning service. Bagian yang bersih-bersih Masjid Nabawi. Sampai nerimanya dia rada kebingungan. Orang ngasih fulus ini kacang. Diterima. Kalau di negeri kita mungkin ngasihnya 200 perak, 500 perak, ada pengemis yang balangkan balikan. Kan mais semen anggongono be. Karena biasa nerimanya 1.000, biasa nerimanya 2.000 atau 5.000. Ini belendongan koin 500 receh ratusan 2 3 perak, kasihkan. Tidak mau terima, dibalangkan balik sama yang ngemis di kita. Di Masjid Nabawi hatta kacang tanah. Mereka karena mengerti syariat ini, yang bersih-bersihnya diterima. Kacang tanahnya, waduh, kayak kalau kita makan sih tidak bisa masuk itu. Masih penuh sama kotoran-kotorannya. Dilihat sama astagfirullahaladzim, subhanallah. Orang ngasih kacang tanah yang nerimanya tidak gerutu, tidak apa diterima. Barijeng, mungkin kata orang Cirebon, kapi tenggengen. Bari ngelihat agak keheranan gitu. Ini anak tidak salah, tan. Dikasih orang ngasih fulus, ini kacang. Tapi diterima. Subhanallah, subhanallah. Maka jangan sampai ada rumus bakhil di diri kita. Jangan kita bakhil. Jangan kita pelit. Apa saja yang bisa kita keluarkan, kalau bisa setiap hari, afdol. Kalau bisa setiap hari, itu afdol buat kita. Yang ke-12, kita separuh dulu saja. Sampai 15 supaya bisa dibuka sesi tanya jawab. Yang ke-12, bermudah-mudahan seseorang dengan amalan yang berbau syirik. Kalau rumah tangga seseorang, penghuninya melakukan atau meyakini ada sesuatu yang dia ngitung itu menjadi penyebab klinik, tatoyur, masuk rumah, kemudian lihat ada kupu-kupu, tamunya siapa ya? Nah, itu tuh tatoyur. Tatoyur itu adalah syirik kecil. Nah, apabila satu rumah tangga meyakini hal itu benar, walaupun kadang itu jadi benar, maka keberkahan dari rumah tersebut dicabut sama Allah. Masuk ke rumah, terus matanya kekedutan yang belah kanan, kedut lagi, ngedut lagi. Kayak kita dinakin pen oli rezeki. Kenapa sih gimana sih belah kanan kekedutan baik? Itu tatoyur itu seperti itu.
meyakini sesuatu yang tidak ada syariatnya datang dari Nabi SAW, tidak ada petunjuknya dari sahabat, apalagi tabi'in juga sama, tidak ada, tetapi diyakini oleh orang-orang kita. Karena datangnya dari orang tua dulu. Datang dari orang tua dulu. Duduk di pintu maghrib, jangan duduk di pintu. Nah, ini sesuatu yang akhirnya amalan-amalannya berbau syirik. Berbau syirik. Maka itu yang menjadi potensi dicabutnya keberkahan dari rumah tersebut. Apalagi rumahnya bogde. Kalau rumahnya bogde, di depan dipasang kaca kecil di bundar. Ya, dipasang kaca kecil, kemudian ya rumah orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, diyakini bisa menolak bala. Kalau datang bala dengan kaca cermin itu bisa balik lagi. Terus bawa sesembahannya seperti yang dinyalakan kemudian dupa, seperti dupa. Iya, bakaran dupa yang panjang-panjang seperti stik. Seperti sumpit panjang begitu. Atau sujennya. Sujen dibakar keluar aroma. Ayo boy disembah-sembah. Tambah dibanyaki 3, wis ngobongnya wis akeh sekikia tambahi maning. Nah, kalau orang Islam meyakini sesuatu bahwasanya itu mendatangkan sesuatu keberkahan bukan datang dari sisi Allah Ta'ala, kemudian menjadi penyebab bahwa itu benar diyakininya walaupun dalam kenyataannya seperti benar begitu. Istidraj dari Allah Ta'ala supaya orangnya tambah sesat, ternyata itu menjadi penyebab dicabutnya berkah. Menjadi penyebab dicabutnya berkah. Iya. 2 poin lagi. Ke-13, apabila seseorang rumah tangga tersebut tidak mau mengeluarkan zakat. Datang zakat fitrah, waktunya setiap tahun, zakat mal, apalagi bagi pengusaha sarang burung. Kalau di sini banyak sarang burung di Horgelis, tolong perhatikan zakatnya. Karena zakat pertanian itu lebih besar daripada zakat mal gitu. Dari zakat harta kan hanya 2,5%. Zakat pertanian 5-10%-nya. Ya, di dalam syariat seperti itu. Kalau apabila seseorang penghuni rumah tangga tidak mau mengeluarkan zakat, maka rumah tangga tersebut tidak dapat berkah dari Allah. Walaupun hartanya banyak. Dan ke-14, lupa yang mendatangkan nikmat adalah Allah. Jangan sampai lupa nikmat. Jangan sampai lupa nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah Ta'ala itu hendaklah kita terus mengingat-ingatnya. Alhamdulillah bisa membuka mata. Orang lain bangun tidur tidak bisa membuka matanya, ada masalah. Alhamdulillah bisa napas lega. Orang lain pengen napas lega harus di bypass dulu jantungnya. Alhamdulillah, syukur bisa sholat. Orang lain ada yang tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, sholatnya harus di atas kursi. Terus syukur sama Allah Ta'ala. Yang ke-15 adalah tarkul ba'dul wajibat wal faraid, meninggalkan kewajiban-kewajiban dan yang bersifat juga hal yang memang kudu dijalankan begitu. Dia tidak mau sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, tidak mau haji. Kalau ada di Cirebon ada masalahnya. Ana tidak tahu di Horgelis. Istrinya tadinya ana tidak tahu awalnya benar tidak beriman sama Allah Ta'alanya. Tapi ma'ruf akhirnya suaminya ingkar sunnah. Ibu kandungnya meninggal dunia, kebetulan disolatkannya di Masjid Ana, di Bayaksud, Masjid Asy-Syafi'i. Ini yang jadi anak kandungnya tidak mau menyolatkan jenazahnya. Jenazah ibu kandungnya. Dia berdiri aja di luar masjid. Ini yang meninggal, kalau orang lain sih barangkali karep temen wis. Dia mikirnya pertimbangannya apa.
Ini ibu kandung. Ibu kandungnya meninggal dunia, dia tidak masuk masjid. Ternyata ma'ruf bahwa rejal ingkar sunnah. Maka ana bikin kesepakatan dengan ketua yayasan, kalau si fulan meninggal dunia, jangan boleh masuk jenazahnya ke masjid kita. Mau apa? Pembenci Nabi, tidak mau melakukan sholat 5 waktu, tidak mau Ramadan, tidak mau berangkat haji. Dia tidak mau beriman kepada apa yang datang dari lisan Rasul. Yang buat apa disolatkan? Jangan boleh masuk jenazahnya. Biarkan sesama keyakinan dia saja. Yang kedua, kalau suaminya Syiah atau posisi sebaliknya, istrinya Syiah, suaminya, tinggalkan. Kalau tidak mau ditinggalkan, tidak mau melakukan ketaatan, maka potensi rumah tersebut dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiah, ingkar sunnah, orang-orang seperti itu ada di kalangan kita. Entah di kota kita di sini, barangkali di Horgelis, ataupun di kota teman kita. Di kota anak, dua-duanya banyak. Syiahnya banyak, ingkar sunnahnya juga ada. Maka kalau sudah seperti itu, harusnya istrinya gugat cerai. Mau apa dicampuri dengan suaminya yang memiliki tauhid seperti itu? Keyakinan seperti itu. Bisa salah-salah, hukumnya zina. Karena sudah tidak di atas syariat. Suaminya ingkar sunnah, masih mau hidup serumah. Wallah, tidak akan ada keberkahan rumah itu. Demi Allah. Karena sudah seperti itu kondisinya. Ingkar sunnah, Syiah, pembenci sahabat Nabi. Syahadatnya meyakini Aisyah, Hafsah, Abu Bakar, Umar, finnar. Syahadat orang Syiah seperti itu. Ya bagaimana mau dapat berkah? Tidak akan bisa dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang bisa disampaikan pada pertemuan sesi kita kali ini ada manfaatnya bagi anam yang menyampaikan dan bagi antum sekalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, fal yatafaddal alaikum.